Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini teman kita hadir kembali. Kita itu kan ada saya, ada Gavin seperti biasa di program Obsesi obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, bisa menikmati pagi hari dengan sebaik-baiknya apapun kondisi Anda semuanya ya. Saya selalu berdoa semoga Anda diberi kebaikan, semoga Anda diberi kesehatan, kenyamanan, kemudahan sehingga bisa menjalankan rangkaian ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya ya. Satu saja pesan saya, barangkali cuaca mungkin agak sedikit banyak terjadi perubahan, jadi jaga kesehatan sebaik mungkin supaya kita nanti bisa melewati Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Vin, sehat Vin? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Iya, saya selalu sehat kalau menemani Pak Ari. Iya, saya sama. Saya juga selalu sehat kalau menemani Gavin. Ya, Vin ya. Alhamdulillah ini semua juga untuk teman-teman semuanya ya, Vin ya. Dan semoga sedikit yang kita berikan, sedikit yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang besar lah buat siapapun ya. Satu lagi teman, saya ingatkan teman-teman semuanya, kalau mungkin kelewatan pagi ini tidak menyimak kita atau pagi-pagi kemarin tidak menyimak program di Obsesi, silakan teman-teman bisa buka channel YouTube-nya RSUM maupun di channel YouTube-nya Gemasria FM ya. Insya Allah kolaborasi ini akan menjadikan Obsesi bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat dimanapun Anda berada. Kita dari Ponorogo loh ya. Saya khawatir ini dari mana ya siaran ini, gitu ya, kita dari Ponorogo. Yang mendengarkan di Gemasria kan tapi dari mana-mana. Iya, betul. Kemarin itu ada yang sempat WA ke kita, nah itu juga sempat menanyakan, dikira mungkin tidak di kita karena dia nontonnya di YouTube kan. Nah itu, dikira dari mana ini, nah gitu. Oke. Itu ya. Pagi ini kita dengan siapa ini, Vin? Ini dengan narasumber yang sangat spesial ya Pak Ari. Iya betul. Ini kecintaannya anak-anak ini. Kecintaannya anak-anak. Ada Dr. Livia Indrayani, dokter spesialis anak di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabar baik, kabar sehat. Sudah lama tidak bersama dengan Dr. Livia. Saya dulu masih sempat di awal-awal beliau saya masih sempat sering bersama dengan Dr. Livia. Tapi udah lama banget sekarang udah tidak ini. Oke, sehat dok ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tema kita masih ini sih? Ini jadi untuk belajar berpuasa untuk anak-anak ya. Oke, nah itu tema yang kayaknya menarik untuk kita cermati karena kelihatannya bukan problematika sih, soal persoalan anak itu akan selalu menjadi menarik buat kita semuanya. Oke, Dr. Livia, sebelum ke itulah saya pengen dikit-dikit lah soal apa namanya peranaan, gak enak banget ya peranaan itu ya. Soal anak ini dok. Nah, apa sekarang yang tren yang lagi dok ya di puasa kayak gini, apa ini yang tren yang mungkin berkunjung ke Dr. Livia? Ya, saat ini mungkin karena ini ya cuacanya memang seperti tadi diungkapkan ya, lagi perubahan yang tidak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, ini lagi susu-susunya nih kayaknya. Kalau waktu kayak gini ini memang lagi banyak virus flu. Oh gitu ya dok ya, jadi standar umum ya flu, pilek, batuk itu pada anak-anak ya dok. Kalau yang ya ini masih berlanjut sih, tapi 2-3 bulan yang lalu mungkin banyak ditemui gondong, mam ya. Mungkin kalau zaman saya mungkin zaman penjenengan juga itu sudah sering sakit gondong, habis itu sudah berhenti ya, mungkin karena ada imunisasi dan semuanya berhenti, tapi ini kok muncul lagi penyakitnya ya. Terus ya kalau batuk memang ada ya. Terus ada ya dok. Kalau anak-anak itu. Terutama di peralihan cuaca. Peralihan cuaca ya. Tapi itu hal yang wajar ya dok ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan lah, paling tidak seperti itu. Atau perlu ditakutkan ini? Enggak, perlu diwaspadai. Oh diwaspadai, bukan takut ya, waspada ya. Ya karena kan batuk kan juga macam-macam ya Pak. Ada yang sampai yang berat, ada yang ringan. Pada anak-anak, apalagi anak kecil bisa sampai sesek dan sebagainya, itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Untuk mereview saja dok, kata anak itu biasanya sama umur berapa sih dok yang berkunjung ke Dr. Livia? Oh iya,
Kalau kita berkiblat pada WHO gitu ya, namanya anak itu sampai 18 tahun itu masih gitu? dalam anak. Cuma kalau di rumah sakit memang ada beberapa ya, ada yang menerapkan sampai 14 tahun, ada sampai ini. Gitu. Oh itu masih ruang lingkupnya Dr. Rivia ya? 18 itu masih ruang lingkupnya? Masih. 18 itu SMA loh? Ya itu kan masih anak, makanya masih kalau sekolah bajunya masih sama. Iya, anak SMA. Anak SMA. Kan nyebutnya begitu. Kalau yang sudah kuliah kan mahasiswa itu sudah dibiarkan lah, masih sudah bisa menata dirinya sendiri. Kalau yang anak itu masih dipandu-pandu, jadi mulai dari seragamnya masih di ini kan, namanya juga anak SMA tadi ya sebutannya. Anak SMP, anak SD, masih anak Pak itu. Tapi kalau di rumah sakit sendiri sampai 14 tahun Pak Ari. Oh sampai 14? Iya kan, kalau di ruang anak itu sampai 14 tahun kalau di rumah sakit. Masih ada Dok, nyun sewu nih Dok, ini kita santai aja Dok ya. Iya. Masih ada nggak ini yang usia SMA gitu periksa ke Dr. Rivia? Ada nggak? Member mungkin ya. Oh member ya? Ya, kadang-kadang kan karena sudah sejak kecil, Iya makanya udah kan udah gede kenal nih. gitu, ya suka Dia mesti malu lah ke Dr. Rivia nih. biasanya ya, Masih- keluhannya begitu. Malu masa yang lain bayi ini kok aku apalagi anak sekarang kan ini ya apa pertumbuhan mungkin karena ya memang sekarang Iya, sudah ini betul, itu betul. SMP SMA itu sudah bednya sudah tinggi kan. Iya, Jadi iya. suka bednya suka agak cukup. Soalnya bednya ukuran anak-anak. Ukuran anak-anak. Bed justru karena memang tinggi-tinggi anak sekarang kan memang tinggi-tinggi ya karena mungkin kecukupan gizi dan sebagainya Kenapa ya. ya? Zaman saya kok enggak tinggi-tinggi. Kamu Masuk yang dulu mungkin Mbak ya, masuk saya. Anak sekarang wah tinggi-tinggi Mbak, apalagi ini nanti mungkin kedepannya ada ini ya, ada apa ini, Car Free Day dan sebagainya, mungkin ada semacam olahraga untuk anak-anak kesadaran olahraganya lebih ketimbang anak-anak yang dulu. Dan olahraga kan mesti akan memacu. Iya, gitu. iya. Bahkan terus Pak Ari ini mungkin dulu suka olahraga. ya suka olahraga, betul. Saya itu masih nggak bisa tahu soal bednya yang nggak cukup tadi ya. Oke. Dok, ini gini Dok. Emang katakanlah oke lah SMP SMA itu sebenarnya masih ruang lingkup Dr. Rivia. Itu emang secara fisiologis apakah mereka memang masih sama Dok? Secara apa Iya. ya? Dengan masih terkategori anak-anak maksud saya gitu. Dengan problematikanya maksud saya. Rata-rata masih sama, cuma Oh, gitu kalau ya? untuk yang anak-anak SMP, SMA itu bisa dikatakan hampir tidak pernah sakit lah ya. Maksudnya beda dengan bayi gitu ya. Bayi itu hampir yang setiap iya, bulan iya. masih Betul, betul. sakit, batuk, pilek, nanti kenalan makanan waktu MPASI, diare, Betul, banyak betul, masalah betul, lah ya betul, mungkin betul. ya. Oh, iya. Kalau yang SMP, SMA itu Relatif kalau ya? pusing-pusing minum pil satu udah sembuh lah. Maksudnya jarang yang sampai berobat lah gitu sudah bisa. Atau mungkin minum obat yang terjual bebas pun sudah baik. Oke. Itu usia termasuk usia muda yang kuat-kuatnya lah ya sampai umur 40 tahun. Nanti kalau udah 40 tahun kembali. Mulai lagi ya, turun lagi nih. Oh ya, tapi dokternya sudah bukan saya Pak kalau 40 tahun Pak. Biasanya awet muda ya, soalnya ketemunya anak-anak. Iya. Biasanya beda lagi nanti kalau udah 40 tahun. Dok, ada hal yang apa Dok ya? Gini, maksud saya kalau terkait dengan penyakit anak, apakah ada hal-hal yang baru begitu atau ya masih sama seperti tahun-tahun 5-10 tahun yang lalu? Atau ada hal baru terkait dengan problem kesehatan anak? Oh tidak, Nggak ada, kayaknya ya? masih tetap Masih sama, ya? penyakit itu sama-sama walaupun mungkin ada beberapa yang mulai bergeser misalnya di negara-negara maju mungkin sudah mulai obesitas itu sudah menjadi salah satu tantangan obesitas dan sebagainya. Oh, obesitas pada anak. Iya. Oh. Terus model anak kan sekarang juga beda ya seiring dengan pertumbuhan ya, maksudnya perkembangan zaman juga. Kalau dulu mungkin mainannya mungkin fisik ya, Iya, maksudnya lari, betul. loncat-loncat, main karet, apa kalau loncat tali dan sebagainya. Sekarang kan mungkin lebih seneng main gadget, jadinya dia lebih Kurang aktif ya. nggak aktif, lebih tertutup ya yang disebut
gengjet apa lah model-modelnya kan begitu ya. Maksudnya dia tidak suka berinteraksi, dia mungkin lebih inilah. Ada perubahan problematiknya nggak bagi anak? Katakanlah mungkin sekarang mata atau mungkin atau lebih ke psikis atau lebih ke apa ya dok ya? Lebih ke psikologi atau interaksi ya mungkin ya. Oh gitu ya. Sampai kalau disebut-sebut di internet itu kan sukanya mesti gengset itu memang orangnya begitu. Kan cuman gini aja ya. Jadi bersosialisasi mereka kurang. Nah, dia kan sudah ini apa diselesaikan pakai ini. Terus, pernah menerima pasien yang kayak gini dok di Ponorogo dok? Kalau sekarang rata-rata hampir yang periksa pun sekarang sudah pegangnya HP gitu ya, dia tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin yang main pulang sekolah main itu bisa dihitung. Mungkin kalau yang di pedesaan yang tidak ada sinyal mungkin yang begitu. Kalau yang kota ya mungkin pulang yang diambil ini dia main dengan itu, yang lebih menarik gitu ya begitu ya. Jadi mesti komunikasi, interaksi dan sebagainya itu kan akan berbeda. Ya mungkin zaman juga yang mengajarkan begitu ya. Jadi cara berkomunikasi dengan anak itu juga harus diperhatikan orang tua ya dok ya mungkin. Ya mungkin juga orang tua banyak yang sibuk juga saat ini kan, beda dengan dulu. Dan semua dipercayakan ke HP. Ya. Enggak juga loh Pak Ari. Gimana? Iya ya, ya enggak juga sih, cuma beberapa di antaranya kan gitu ya Vin ya. Oke ya. Ada atau nanti dulu kita tahan dulu. Kita tahan dulu ya. Oke, nanti setelah itu Kevin nanti. Nah, Kevin yang akan banyak curhat dengan Dokter Livia hari ini. Dok ya. Teman-teman kita akan balik lagi nanti masih sebut dengan Dokter Livia. Kita santai lah. Jadi pagi ini kita akan coba hadirkan bahasan-bahasan terkait dengan problematika anak dan puasa tentunya ya. Di Obsesi Obrolan Sehat Sore Dini Hari yang masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan teman-teman kita akan balik lagi sesaat lagi setelah beberapa iklan berikut. Kita balik lagi masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari RSU Muhammadiyah Ponorogo pagi hari ini, dan kita masih juga bersama dengan Dr. Livia Indrayanti SPA, dokter spesialis anak dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Dan saya juga masih bersama dengan Kevin. Ya Pak Ari. Ya langsung aja lah Vin ya. Iya. Kita buka laptopnya Kevin ini. Iya. Apa kira-kira yang menarik terkait tentang dengan belajar anak. puasa untuk anak-anak ya. Oke. Kita akan menanyakan tentang dok, sebenarnya anak itu kalau secara medis ya dok ya, boleh diajarkan puasa mulai umur berapa dok? Ya, sebenarnya untuk kalau melihat dari syariat agama kan yang wajib itu kan kalau yang sudah balik ya, yang okay. sudah balik. Mungkin kalau anak perempuan ya 9 tahun, untuk anak laki-laki ya kurang lebih sama. Cuma dari segi kesehatan sebenarnya boleh kok sedini mungkin ya. Jadi misalnya mulai TK kita mengajarkan puasa. Coba kan puasanya kan juga tidak puasa langsung ya. Mungkin kita mengajarkan kalau dia jam 10 sudah jam 8 makan mungkin bisa di ini puasa, nanti jam 10 kita ngasih pengetahuan seperti itu. Dan biasanya yang sudah bisa diajak berkomunikasi, diajak pengertian itu umur 7 tahun itu sudah bisa. Tapi boleh sedini mungkin, jadi misalnya kan tergantung anak ya Mbak ya, ada yang sudah paham, ada yang ini boleh. Sedini mungkin itu boleh ya dok ya. Artinya maksud saya gini, mungkin TK gitu sudah boleh, tapi dengan cara-cara yang maksud saya gini, seberapa lama sih sebenarnya bagi anak-anak itu boleh nahan lapar, boleh tidak makan dan tidak minum maksud saya? Oh iya. Ada nggak ukurannya kayak gitu kira-kira dok? Sebenarnya tubuh itu ada tubuh mekanismenya. Jadi misalnya dia juga ada cadangan-cadangannya. Gitu. Jadi misalnya dia kalau anak kecil ya mestinya dia ada jam tidurnya. Jadi kalau misalnya jam 4 suruh bangun ya gimana? Maksudnya mungkin dia belum siap dengan seperti itu. Jadi kita mungkin nanti mengenalkannya secara ini dulu ke anak, misalnya
di rumah, oh ini besok bulan puasa, sering-sering menyebut seperti itu sehingga anak nanti bisa tertarik. Biasanya mulai TK, gurunya di sekolahnya aku kan suka ngasih motivasi juga ya. Jadi misalnya ada tahlil Ramadan dan sebagainya sehingga anak itu sedikit banyak, oh ini bulannya puasa, aku puasa kok. Kalau di kadang-kadang apalagi anak yang tidak mau makan ini, sukanya kalau suruh aja waktunya makan aku puasa, tapi mintanya susu. Gitu. Iya. Maksudnya dia tuh taunya kalau puasa itu nggak makan aja, tapi minumnya tetap ya kita ikuti aja gitu. Jadi misalnya kalau untuk seberapa jam berapa lamanya dia kuat itu ya memang itu latihan, nggak ada ukurannya ya Dok ya. Paling otomatisnya anak kalau mungkin sudah nangis sudah minta ya itu berarti ukurannya itu aja gitu ya. Tidak ada pantauan 4 jam harus minum apa enggak ada begitu. Kalau maksud saya gini misalkan ini ada 4 jam sebelum 4 ada dalam rentang waktu 1 kali 4 jam aman sebenarnya. Nah, nanti khawatir saya kalau ada masalah justru gitu ya. Enggak ya Dok ya. Oke. Nanti dia pasti akan minta, berarti dia rewel-rewel berarti sudah minta. Sudah otomatis ya tubuh itu bereaksi ya Dok ya. Tapi yang umur yang bisa diajak ini mengerti dan sebagainya itu ya 7 tahunan. Dok, kalau puasa ini apakah nanti akan berpengaruh pada perkembangan anak Dok? Kan misalnya biasanya anak makan 3 kali sehari nih Dok dengan menu-menunya kan saat puasa dia makannya jadi misalnya 2 kali sehari. Itu bagaimana Dok? Ya, kalau untuk mengganggu pertumbuhannya ya mungkin untuk pertumbuhan otak insya Allah sudah tidak, karena untuk pertumbuhan otak itu pertumbuhan paling cepat itu di 2 tahun pertama. Terus setelah 2 tahun itu mungkin tambah 5%. Jadi itu tidak akan mengganggu. Oh kalau puasa nanti jadi nggak pinter itu enggak. Oh enggak. Wah, bagus ini. Oke. Tidak akan menyebabkan pertumbuhan otak enggak. Kalau berat badan memang bisa Mbak. Jadi selama kayak anak saya ini ya yang kelas 3 ini puasa sampai tanggal 19 ini turun 2 kilo. Nah itu Dok, anak kan berat badannya kadang ada ya Dok yang ngepres gitu terus tambah puasa tambah kurus ini nanti. Tapi nanti kita lihat setelahnya itu nanti kalau akan kembali kok, anak gampang kembali juga. Atau mungkin Dok tipsnya anak berpuasa tapi berat badannya nggak turun nih Dok. Ini untuk orang tua yang anaknya berat badannya ngepres ini Dok ya. Ya nanti mungkin orang tuanya bisa tetap menyediakan suplemen khusus. Jadi kayak misalnya waktu sahur dia tetap 4 sehat 5 sempurna. Jadinya maksudnya ada susunya, tetap menunya kalau bisa ada proteinnya, seimbang lah, diet seimbang gitu. Terus nanti kan waktu buka juga. Gitu. Atau perlu makan 3 kali mungkin Dok? udah ya tetap nanti perutnya udah penuh Mbak itu. Ya. Jadi justru itu nanti bisa melatih anak juga. Oh ini belum boleh ini dia menahan diri juga. Makanya kalau umur di atas 7 tahun gitu dia bisa diajak komunikasi. Belum waktunya ini udah mau ini sampai ada yang buka-buka kulkas itu. Biar panas ya. Diam-diam minum Dok kalau saya dulu. Ya, tapi kalau sudah kecil udah masih begitu mungkin Mbak. Tapi kalau sudah SD gitu mungkin dia akan sudah tahu. Ya. Dok, dalam kondisi seperti apa nih Dok, orang tua itu harus aware dengan tanda-tanda kalau anaknya ini kayaknya udah nggak bisa puasa lagi nih, harus dibatalkan aja, dalam kondisi seperti apa Dok? Ya kalau kurang ini misalnya ada dia panas gitu, terus panas Dok? Iya, misalnya dia gitu? Kalau panas itu kan ada beberapa kemungkinan ya Pak, mungkin karena memang dia ada mau sakit. Kalau selama dia masih enjoy aja gitu ya, insya Allah masih baik. Jadi insya Allah boleh jadi anak kecil diajari puasa itu boleh. Oke, misalkan katakanlah gini, Vin. Saya ini garis bawahi aja loh, Vin ya. Oke, saya sudah agak saya. Ya Pak Ari mungkin. Iya, anak-anak udah gede-gede banget. Pengalaman mengajari anaknya puasa. Udah lewat juga Sudah lupa ya. Sudah lupa betul. Jadi misalkan
apa namanya, anak katakanlah merengek, katakanlah sudah mulai merengek, nah itu agak ditahan misalnya 1 jam itu masih boleh ya dok ya? Ya boleh. Jadi apalagi kalau sudah SD, nanti ditahan dulu sampai ya jam 12. Boleh ya, boleh ya. Dan itu safe gitu ya, maksud saya? safe ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah, ditahan Oke. dulu. Itu yang kedua, ternyata itu tidak berpengaruh pada apa namanya? Tidak ada perkembangan pengaruhnya, otak. tidak ada Jadi kan pengaruhnya. aman, Iya, jadi tetap aman aman. lah. Jadi mungkin agak sedikit dalam tanda petik dipaksa lah mungkin iya, ya. Mungkin itu sesuatu yang apa, bisa diperhatikan. Ya. Tapi anak-anak sekarang pinter loh. Kalau yang mungkin yang ada rumahnya ada fasilitas AC-nya gitu, dia mulai jam 10 tuh udah masuk kamar, Iya. pendinginan. Biar nggak biar nggak dehidrasi. Iya. Iya, betul. Mungkin yang nggak punya AC sudah jam 12 siang itu Kipas angin. mandi gitu-gitu. Pas saya tak tanyain, ya dong jam 12 udah minta mandi, panas mungkin ya badannya. Tapi dia karena SD kan sudah malu sama gurunya, sudah malu sama temennya, jadi pulang sekolah pengennya mandi. Tanya kalau saya suka tanya gitu. Betul. Iya, itu Ada yang itu upaya lah, itu ya, upaya. ya kan? Namanya udah 7 tahun udah bisa ini ya. Oke. Dok, kondisi anak kan mungkin bermacam-macam ya dok ya. Ada juga kondisi anak yang disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Itu apa dok yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus dok? Ya, jadi anak berkebutuhan khusus itu memang dia anak yang mempunyai kebutuhan khusus ya. Dia memerlukan kebutuhan khusus karena memang ada kekurangan pada dirinya. Baik itu secara fisik ataupun secara mental ataupun secara intelektual gitu. Jadi misalnya ada beberapa anak yang ditakdirkan misalnya dia tidak bisa melihat, itu kan termasuk kebutuhan khusus, dia tidak bisa melihat karena fisiknya memang kurang. Misalnya dia tidak bisa mendengar, atau mungkin ada beberapa yang ada kecacatan di tubuhnya, gitu dia tidak bisa, dia butuh pendampingan khusus, atau mungkin secara mental gitu ya. Jadi dia misalnya dia dilahirkan misalnya IQ-nya tidak terlalu tinggi, jadi dia untuk memahami mengerti orang, mengerti perintah, mengerti belajar itu susah bagi dia gitu. Jadi ataupun yang gangguan interaksi komunikasi. Jadi ada beberapa yang kekurangan pada dia yang ini memang bisa mengganggu perkembangan dia, pertumbuhan dan perkembangan dia karena ada beberapa kekurangan tadi. Dan itu perlu pendekatan masing-masing dok? Iya. Tidak bisa digeneralisasi gitu, nggak bisa ya dok? Tidak bisa, karena kita kan harus melihat ada permasalahan dia mana. Misalnya yang tidak kecukupan fisik, misalnya mata, mungkin kita bisa mengajarinya dengan huruf braille, memberikannya di sekolah khusus, ada bahasa isyarat dan sebagainya. Kita kan harus memberikan begitu supaya dia juga bisa berkembang, dia bisa membaca. Kalau untuk yang kurang pendengaran misalnya dia bisa memakai alat bantu dengar. Yang IQ-nya di bawah misalnya kita bisa memberikan pendampingan pembelajaran atau alat-alat khusus lah untuk biar dia bisa tumbuh dan berkembang seperti anak yang lain. Disekolahkan di terapi misalnya. Untuk yang interaksi sosial kita juga bisa seperti anak autis dan sebagainya itu kita bisa memberikan terapi khusus supaya dia bisa lagi berinteraksi dan berkembang seperti anak-anak yang lain. Gitu. Karena tematik kita puasa begitu, apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga masih safe dok untuk untuk latihan lah gitu, untuk latihan puasa atau ya kembali tidak bisa digenerasi lagi gitu? Ada gimana? Ya karena puasa ini kan bukan aturan yang hanya untuk orang sehat atau orang sakit ya. Tetap kita harus melihat ini kan perintah dari Gusti Allah gitu ya. Jadi kayak kalau dia kebutuhannya secara fisik aja, misalnya dia tunanetra gitu ya, kita bisa Tetap bisa. Bisa mengajarinya ya. Ya dengan tetap
seperti anak yang lain, jadi kita sudah mengenalkannya sejak dini, mungkin ada memberi pengetahuan dulu kalau ini memang kewajiban, terus ini juga menyehatkan untuk badan gitu, dikasih pengertian, terus kita latih. Jadi mulai awal, jadi misalnya bolehnya makan itu pagi, siang, sama sore. Susu-susunya di tengah-tengahnya enggak boleh dulu, diolor sampai nanti kalau sudah duhur misalnya. Terus kalau yang pendengaran juga sama kayaknya ya, untuk tuna ini juga sama, tapi mungkin yang IQ-nya rendah dan sebagainya, mungkin kita bisa tidak menyiapkan dulu di jam-jam makan dia misalnya. Itu yang tergantung keparahannya sakitnya mestinya ya. Kalau selama yang autis juga gitu, selama dia masih, kan ada yang ringan, ada yang berat, ada yang masih bisa dikasih tahu, ada yang nggak bisa, ada yang nangis aja kalau pas ini gitu. Kalau yang bisa ya kita kondisi Insya Allah, jadi intinya barangkali apapun kondisinya, insya Allah meski berkebutuhan khusus, insya Allah secara fisiologis masih safe lah, saya aman ya dok ya, aman. untuk menjalankan ibadah puasa, meski dengan segala plus minusnya dilihat situasi dan kondisi masing-masing anak ya. Oke. Dok, lingkungan keluarga atau dukungan seperti apa yang dibutuhkan anak-anak berkebutuhan khusus ini, dok? Sebentar Vin, sudah ada tanda silang ini di tempat saya. Anda ditahan dulu ya pertanyaannya, diingat-ingat dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan dengan Dr. Livia, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Di besok insya Allah kita masih bersama dengan Dr. Livia ya di program kita di Obsesi ini, dan insya Allah Dr. Livia juga sudah siap menemani sahur kita seperti pagi hari ini ya. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan terlebih dahulu teman-teman semuanya, jadi segeralah nikmati sahur Anda pagi hari ini, dan jangan lupa untuk berdoa untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Semoga amalan ibadah puasa kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Vin, kita pamit dulu Vin ya, untuk pagi hari ini. Dr. Livia, matur sembah rawuhnya. Besok nanti kita tunggu lagi untuk bisa hadir lagi di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.